السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita masih pada ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Yahudi. Kata Allah, wa id qultum, dan ketika kalian katakan, ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Wahai Musa, kami enggak akan sabar dengan satu jenis makanan saja. Dan sudah dibahas kemarin bahwa makanan yang Allah berikan pada mereka bukan satu jenis. Allah berikan manna wa salwa. Dan Allah berikan, ternyata dalam beberapa tafsir, al-man itu memiliki sekian makna yang mereka dapatkan, yaitu pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka anggap cuma itu saja, maka mereka menyatakan kami enggak sabar dengan satu makanan saja. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Doakanlah atau mintalah kepada Rabbmu agar Allah menurunkan untuk kami atau mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari baqliha, sayur mayur. Dan sudah ditafsirkan kemarin bahwa makna baql adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang, yang merambat. Kalau yang memiliki batang disebut dengan syajarah. Sedangkan qithaiha adalah khiyar, sejenis mentimun. Sedangkan fum adalah thum. Wa fumiha wa adasiha. Fum adalah thum, dan itu disebutkan dalam beberapa dialek bahasa Arab bahwa fa dan sa sering bergantian, dalam artian sering sa dibaca dengan fa, sering fa dibaca dengan sa di dalam bahasa Arab. Dan demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sehingga thum disebut dengan fum. Kadang-kadang juga yang disebut dengan fa disebut dengan sa. Wallahu taala a'lam. Maka Musa mengatakan pada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian akan menukar
perkara-perkara yang jelek tadi, yang rendah tadi, adna, dengan sesuatu yang baik. Yani apa yang Allah pilihkan untuk mereka dari man wa salwa. Maka Allah katakan setelah itu dengan kalimatnya ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke Mesir. Dan ini bacaan jumhur, misran dengan alif. Misran dengan alif yang menunjukkan bahwa itu dengan tanwin, bukan ihbitu misra, tetapi ihbitu misran. Itu qiraah jumhur. Dan juga dalam riwayat Utsman, Mushaf Utsman, dan hampir semua riwayat meriwayatkan dengan misran. Walaupun ada riwayat-riwayat yang membacanya atau menyebutnya dengan misra, tetapi yang lebih masyhur, yang dibaca, yang lebih sahih adalah misran. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abi Hatim, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa misran ay misran minal amsar. Misran minal amsar, sebagaimana sudah disinggung kemarin. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke sebuah negeri, negeri apa saja, kalian dapati semua itu. Artinya enggak perlu susah. Kalian masuk ke negeri manapun kalian dapat. Ayya Misrin habattumuhu wajadtumuha. Oleh karena itu Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir kita ini menyebutkan ayya Misrin habattumuhu wajadtumuha. Negeri manapun kamu turun padanya, maka niscaya kamu akan dapati semua itu. Adapun makanan kalian yang Allah pilihkan untuk kalian, manna wa salwa, tidak mudah didapat. Hanya khusus untuk mereka Bani Israel. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa duribat 'alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Maka akhirnya ditimpakan pada mereka ad-dillah, as-saghar, kerendahan, wal maskanah, kemiskinan, fakir, faqah, wa ba'u bighadabin min Allah, dan mereka kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'u ada kembali dari satu usaha. Yang biasanya mereka manusia kembali dari usahanya membawa ghanimah, membawa harta benda, keuntungan-keuntungan. Tapi mereka kembali bihufay Hunain, kembali dengan sia-sia, enggak mendapatkan apapun dari usahanya, bahkan sebaliknya. Faba'u bighadabin min Allah. Mereka kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika alladzi istahaqqu bihi ghadabuhu bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian ini isyarah yang kembalinya kepada apa yang sudah disebutkan tadi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan azab berupa kerendahan, kehinaan, kefakiran, dan yang paling tingginya adalah ghadab, kemurkaan Allah. Dzalika, semua itu bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Semua itu disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang namanya kesombongan. Ketika diberi oleh Allah keistimewaan, ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan, maka mereka sombong. Maka makna bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah adalah bisabab istikbarihim 'an ittiba'il haqqi, karena mereka menolak untuk menerima kebenaran, bahkan memperolok-olok. Karena kufurnya mereka, enggak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ihanatihim hamalat asy-syara', dan karena mereka menghinakan para pembawa-pembawa syariat. Manhum? Siapa mereka? Para anbiya, para rasul. Mereka menghinakannya, merendahkannya, melecehkannya dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar pada nabinya. Rahimallah Musa.
Sungguh semoga Allah merahmati Musa. Faqad udu, beliau udhiya, disakiti hatinya oleh Bani Israel, fasabar, tapi beliau sabar. Kapan diucapkan oleh Rasulullah SAW? Ketika ucapan-ucapan para munafikin menyakiti hati Rasulullah SAW, maka Allah SAW menyatakan rahimallahu Musa. Sungguh semoga Allah merahmati Musa. Beliau disakiti hatinya oleh kaumnya lebih daripada ini, tapi beliau sabar. Dan demikianlah semestinya seseorang kalau mendapatkan ujian dari Allah yang berat, yang terasa sakit di hati, maka ingatlah orang-orang yang lebih saleh, yang diuji lebih berat dan merasa sakit hatinya dengan lebih sakit, tapi sabar. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Beliau disakiti hatinya oleh kaumnya, diejek, dicerca, dihinakan, disuruh untuk masuk ke negerinya dengan sujud, mereka masuk dalam keadaan merangkak. Disuruh oleh Allah mengucapkan hittah, mereka ucapkan hintah. Setiap diperintah, mereka protes dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi SAW, sungguh binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya protes-protes mereka, karena banyaknya penentangan mereka terhadap ucapan nabi-nabi mereka. Di antaranya ini yang kita kisahkan, yaitu ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Maka Allah timpakan pada mereka dhillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka berakhir dengan kemurkaan dari Allah. Dan kata Allah, innahu bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan pembawa-pembawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Fantaqasuhum, mereka merendahkannya dan mengurang-uranginya atau mengurangi kedudukannya, ila an afdha bihimul hal ila an qataluhum, sampai berakhir pada puncaknya mereka membunuh nabi-nabi mereka. Banyak nabi-nabi Allah yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, tapi dibunuh oleh mereka. Dan ini kekurangan ajaran mereka, membunuh nabi-nabi yang Allah jadikan sebagai rasul, sebagai nabi. Wa ayyu kufrin a'zam min hadha, maka kata Ibnu Katsir, kekufuran mana yang lebih besar daripada ini? Maka berakhirlah mereka dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diingat, harus dicatat. Jangan hanya mengingat betapa mereka dimuliakan, diistimewakan, tapi lupa kalau mereka berakhir dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, berakhir dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Kenapa demikian? Karena mereka tidak syukur pada Allah taala. Qala wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Mereka kufur pada ayat Allah ad-dallat 'alal haqqil muwaddihah lahum, padahal ayat-ayat Allah itu merupakan petunjuk yang membimbing pada mereka atau membimbing mereka ke atas kebenaran, yang menjelaskan kebenaran untuk mereka. Falamma kafaru biha aqabahum bighadabihi alaihim. Ketika mereka kufur pada ayat-ayat Allah, maka mereka dibalas oleh Allah dengan kemurkaannya. Wa bima kanu yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan karena mereka membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Yaqtuluna an-nabiyyin, yaqtuluna al-anbiya, ini sudah jelas tanpa kebenaran. Nabiullah, seorang yang dimuliakan oleh Allah, dibunuh oleh mereka, jelas itu kebatilan. Tapi kenapa Allah tambahkan dengan kalimat bighairil haqq? Ini ziyadah syana'ah, menambah kejelasan betapa jeleknya mereka. Membunuh Nabi sudah kejelekan, sudah kebatilan, dan ditambah lagi dengan kalimat bighairil haqq, dengan tanpa kebenaran. Ini apa yang mereka lakukan adalah kebatilan yang tanpa kebenaran. Kebatilan itu juga jelas tanpa kebenaran.
Tapi kalau diucapkan 2 kali, bukan sia-sia. Tidak ada dalam Al-Quran ini satu kalimat pun sia-sia. Tetapi ini ziyadah, tambahan yang menunjukkan syanaah mereka, kejelekan mereka sangat dahsyatnya. Seakan-akan dikatakan oleh Allah bahwa mereka melakukan kebatilan yang gak ada kebenarannya sama sekali. Yaqtuluna al-anbiya, ini batil. Yaqtuluna al-anbiya adalah kebatilan. Bighairi haq, tanpa kebenaran. Kebatilannya jelas tanpa kebenaran, iya. Tetapi ini menunjukkan bahwa mereka melakukan kebatilan yang benar-benar kebatilan, yang gak ada sisi kebenarnya dari sisi apapun. Ini raddan alaihim, ini bantahan untuk mereka yang mengatakan dengan sesumbar mereka, dengan ucapan dusta, bahwa kami membunuh mereka itu untuk ngetes apa benar-benar Rasul, benar-benar Nabi. Lihat bodohnya mereka, bahwa alasan itu dijadikan sebagai alasan membunuh para anbiya, sama sekali tidak bisa dilihat dari sisi manapun bahwa itu hak. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin, mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Ailam takun ghanimatuhum allati raja'u, bahwa hasil mereka tidak lain kecuali kemurkaan dari Allah. Tidak ada hasil apapun kecuali kemurkaan. Wa qawluhu bighairi haqq ziyadatu syana'atin, kata beliau, tambahan kejelekan, bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar kebatilan yang gak ada sisi baiknya dari sisi apapun. Wa illa fa minal ma'lum anna qatlan nabi la yakunu bihaq, karena sudah sama-sama diketahui bahwa membunuh nabi bukan kebenaran sama sekali. Lakin li'alla yadhun jahluhum atau jahalatuhum wa adam ilmihim, jangan sampai dikira oleh kebodohan mereka dan karena tidak ada ilmu mereka bahwa itu dari sisi lain dikatakan kebenaran, atau dengan alasan ini dimaklumi. Tidak, enggak ada kebenaran. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka bermaksiat. Ini alasan berikutnya. Alasan berikutnya. Dzalika bima 'asaw bi an irtakabu ma'asillah, karena sebab apa-apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan karena mereka melampaui batas, yakni melampaui batas pada ibadillah, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi yajurru ba'daha ba'dan, karena kemaksiatan itu saling menarik satu sama lain. Fal ghaflah misalnya, kelalaian misalnya, yansha anha adzan, kelalaian misalnya akan menyeret seseorang kepada dosa-dosa kecil awalnya. Ternyata dosa-dosa kecil yansha anhu adzanbul kabir, dosa kecil membawa dia untuk melakukan dosa besar. Tsumma yansha anha anwa'ul bid'ah, kemudian terbentuk dengan dosa-dosa besar kebid'ahan. Ini menunjukkan bahwa Syekh Sa'di rahimahullah juga sebagaimana ulama yang lain menyatakan kebid'ahan itu lebih dari sekedar dosa besar. Beliau sebutkan urutannya dari yang paling ringan, kelalaian. Kelalaian membawa kepada dosa kecil. Dosa kecil membawa kepada dosa besar, dan dosa besar membawa kepada al-bid'ah, kebid'ahan, wal kufur, kekafiran, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Fa nasallallahu al-afiyah min kulli bala, maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari segala bencana. Apakah bencana dosa ataupun bencana bid'ah, apalagi kufur. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian karena apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan dan karena mereka melampaui batas. Disebutkan beberapa alasan dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah murka pada Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka? Karena kekufuran sebagian mereka. Tapi kekufuran sebagian mereka, kenapa?
ditimpakan pada seluruh mereka azabnya, dhillah wal maskanahnya. Demikian pula ketika disebutkan alasan berikutnya bahwa mereka ya'tadun dzalika bima 'asaw. Apakah seluruhnya? Tidak. Kenapa ditimpakan pada mereka seluruhnya? Yang demikian karena kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, yang mereka lakukan, sehingga dianggap sama. Kalau dalam ayat kita, dalam Al-Quran disebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan merata dengan kalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Sebagaimana penghuni sebuah kapal, kalau yang di atas atau kalau yang di bawah memerlukan air, maka dia naik ke atas untuk mengambil air. Dan demikian seterusnya, untuk mengambil air selalu ke atas. Sampai berkata salah seorang mereka, kenapa kita susah-susah ke atas? Kita lubangi saja kapal ini, kita dapat air. Maka diriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na, kalau mereka biarkan orang ini melubangi kapalnya, halaka wa halaku jami'an. Akan binasa orang ini dan akan binasa seluruh penduduk kapal tadi. Tetapi kalau dilarang, ditegur, diingkari, naja, orang ini selamat. Wa najau jami'an, dan akan selamat seluruhnya. Jadi jangan berkata, biarkan saja dia melubangi kapal, kan dia yang berbuat. Kita nggak kena atau kita nggak dosa. Dia yang berbuat, biarin saja. Tidak. Kalau dia berbuat, akan terjadi bencana pada seluruh penghuni kapal tadi. Demikianlah kemunkaran di tengah-tengah umat. Kalau pada sebagian mereka terjadi, kemudian yang lain diam, tidak mengingatkannya, tidak menegurnya, maka niscaya akan turun bencana, fitnah yang menimpa mereka seluruhnya. Maka dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Syekh Sa'di menyatakan rahimahullah, wa alam anna al-khitab fi hadhihi al-ayat li ummat Bani Israil alladhina kanu mawjudin waqta nuzul al-Quran. Ketahuilah bahwa pembicaraan ini kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu ada di masa turunnya Al-Quran. Ayat yang turun tentang mereka. Siapa? Yahudi yang ada di Madinah atau Nasrani yang ada di sana. Wa hadhihi al-af'al al-madhkurah khutibu biha wa hiya fi'lu aslafihim wa nusibat lahum li fawaidin 'adidah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, lihat pandangan beliau rahimahullah, seorang yang alim, seorang alim ulama, pandangan mereka jeli dan jauh ke depan, bisa melihat apa yang orang-orang di bawahnya tidak melihatnya. Bahwa pembicaraan ini tentang Yahudi yang ada di Madinah. Wahai Yahudi, kenapa kalian tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan diberikan pada kalian? Ingatlah apa yang telah Allah berikan pada kalian, kenikmatan-kenikmatan ini dan ini dan ini dan ini. Yang diajak bicara siapa? Bani Israel yang ada di Madinah. Sedangkan apa yang diberikan tadi tentang manna wa salwa, diselamatkan dari Fir'aun, tentang apa yang Allah berikan pada mereka dari mata air, tentang kenikmatan-kenikmatan yang sekian banyaknya pada mereka, apakah pada Yahudi yang ada di Madinah atau pada nenek moyang mereka? Pada nenek moyang mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakannya, khitabnya kepada mereka. Nikmatan yang kalian dapatkan, yang diberikan oleh Allah pada kalian. Ingatlah ketika kalian. Mungkin mereka bisa menjawab, bukan kami, itu nenek moyang kami. Iya kan? Yang dapat kenikmatan bukan kami, nenek moyang kami. Kenapa kami harus bersyukur?
Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan kepada nenek moyang mereka agar mereka yang hidup saat itu bersyukur? Ada beberapa alasan. Kata beliau, nisibat lahum li fawaid adidah. Dinisbatkan pada mereka li fawaid adidah karena faedah-faedah yang sangat banyak. Yang pertama, annahum kanu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusahum. Alasan pertama, karena Yahudi tadi selalu membanggakan diri mereka dengan kenikmatan tadi. Oh, kami adalah bangsa yang pernah mendapatkan begini, pernah mendapatkan begitu. Kami adalah kaum yang istimewa, yang pernah dibelahkan lautan untuk kami. Orang-orang yang hari itu membanggakan apa yang pernah Allah berikan pada nenek moyangnya. Maka Allah menuntut mereka untuk syukuri. Karena ini alasan pertama. Annahum kanu yatanaddahuna wa yuzakkuna anfusahum. Mereka memuji diri mereka sendiri dan mereka membanggakan diri mereka sendiri, bahkan mereka yuzakkuna anfusahum, mensucikan diri mereka. Bahwa kami kaum ningrat, nahnu abnaullah, kami anak-anak Allah. Alhamdulillah. Apa kata mereka? Mereka berkata, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah dan kami kekasih-kekasih Allah. Ini menunjukkan kalau mereka yang hidup di masa Nabi dari kalangan Yahudi membanggakan apa yang pernah diberikan pada nenek moyang mereka. Wa yaz'umuna fadlahum ala Muhammadin wa man amana bihi. Dan mereka merasa lebih unggul, lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW dan semua yang beriman kepadanya. Bahwa kami lebih istimewa dari kalian. Wahai Arab, kami ma'syarul Yahud adalah bangsa yang istimewa. Kalian Badu, kalian ummiyun, tidak membaca, tidak menulis, tidak mendapatkan kitab. Lihat, ini Yahudi yang mana ini yang membanggakan? Yang dulu atau yang ada di masa Rasulullah SAW? Yang ada di masa Rasulullah SAW. Karena mereka membanggakan apa yang pernah diberikan pada nenek moyang mereka, maka Allah mengingatkan mereka untuk syukur. Kalau kalian merasa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, syukurlah. Yaitu dengan mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana Allahu min ahwali salafihim. Maka Allah terangkan pada mereka keadaan pendahulu-pendahulu mereka. Allati qad taqarrarat indahum, yang sudah tetap pada diri mereka. Sudah tetap, ini sudah sama-sama diketahui oleh semua ma'syarul Yahud. Karena selalu dikisahkan dan diceritakan. Nenek moyang kita dulu menyeberangi lautan, dibelah lautan oleh Allah untuk kita. Nenek moyang kita dulu mendapatkan ini, mendapatkan itu. Selalu dikisahkan. Taqarrarat indahum, sudah tetap di sisi mereka. Ma yubayyin bihi likulli ahadin minhum annahum laysu min ahli sabr. Maka Allah terangkan pula tentang bagaimana kejelekan-kejelekan mereka. Di samping kenikmatan-kenikmatan, Allah sebutkan kenikmatan, yaitu maafnya Allah pada mereka, padahal mereka tidak sabar, padahal mereka kurang ajar, padahal mereka mengatakan begini, mengatakan begitu pada nabinya, pada rasulnya Musa alaihissalam. Yubayyin annahum laysu min ahli sabri wa makarimil akhlaq, yang menerangkan bahwa mereka bukan golongan orang yang sabar, bahwa kalian ma'syarul Yahud bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia, wa ma'alil a'mal, bukan orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang tinggi dan mulia. Fa idza kanat hadhihi halatu salafihim, kalau seperti itu keadaan pendahulu-pendahulu mereka, ma'annal madhinnah annahum awla wa arfa halatan mimman ba'dahum, padahal prasangka secara umum kalau pendahulu itu selalu lebih baik. Iya kan? Aula, lebih utama, arfa, lebih mulia keadaannya, lebih tinggi keadaannya daripada orang-orang yang setelahnya. Iya kan? Salaf kita dengan kita, mana lebih mulia? Ya, salaf kita jelas. Mana lebih tinggi keutamaannya? Mereka para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita.
Mereka lebih mulia, mereka lebih tinggi, mereka lebih terhormat, mereka lebih saleh, mereka banyak beramal, lebih sempurna ibadahnya, ila akhirih. Baik, umumnya begitu. Kaum Nasrani dengan pendahulunya, Hawariyun, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih mulia? Hawariyun. Baik, sekarang Yahudi. Kalian membanggakan nenek moyang kalian. Lihat nenek moyang kalian, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kurang ajarnya pada Nabi Musa, tidak sabarnya ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak taat ketika disuruh untuk masuk ke negeri itu dengan ke negeri yang suci dengan sujud. Dan tidak nurut ketika tidak mau diperintah untuk mengucapkan hittah, mereka ucapkan malah hiltah. Memelesetkan kalimat itu kepada kalimat lain. Ini salah kalian. Apalagi kalian, itu maknanya. Salaf biasanya lebih bagus, tapi salaf kalian begitu jeleknya. Apalagi kalian. Itu maknanya barakallahu fikum. Ini untuk menunjukkan fa kaifa dhann bil mukhatabin. Maka bagaimana kira-kira, bagaimana yang kalian prasangka tentang orang-orang Yahudi yang ada hari itu? Kalau pendahulunya saja, nenek moyangnya saja yang harusnya lebih baik, ternyata kayak gitu jeleknya. Seperti itu buruknya. Ini alasan pertama. Kenapa Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatan pada Bani Israel yang dulu diingatkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Padahal bukan pemain sejarah, bukan pelaku sejarah. Karena itu tadi alasannya. Alasan kedua, wa minha anna ni'matallah 'alal mutaqaddimin minhum ni'matun wasilatun ilal mutaakhirin. Alasan kedua, karena kenikmatan yang pernah diberikan pada orang-orang pendahulunya itu merupakan kenikmatan yang terus berlanjut sampai turunannya. Contoh, apakah kalian mendapat kenikmatan dengan diutusnya Rasulullah SAW? Tentu, kami mendapatkan kenikmatan. Kita bisa mengerti agama, kita bisa mengerti syariat, kita bisa terbimbing dengan hidayah. Iya kan? Kenikmatan. Diturunkannya Al-Quran, nikmat. Walaupun bukan di zaman kita, diturunkannya di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kita mendapatkan kenikmatannya. Kenapa? Karena kenikmatan tadi wasilah, bersambung. Baik. Demikian pula yang pernah diberikan pada Bani Israel, wasilatun ilaihim. Semuanya sampai kepada Yahudi yang ada di Madinah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian wahai Yahudi, wahai Bani Israel. Nikmat Allah yang pernah Allah berikan pada kalian, padahal diberikannya pada orang-orang pendahulunya. Diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab. Kenikmatan-kenikmatan tersebut wasilah, bersambung sampai kepada kalian. Sekarang kalian mengerti kitab, kalian mengerti agama, kalian kenal Allah dari mana? Dari kenikmatan yang Allah berikan berupa diutusnya nabi-nabi di tengah kalian, diturunkannya kitab-kitab di tengah kalian. Itu nikmat yang wasilah. Qala wa ni'mah 'alal aba ni'matun 'alal abna. Kenikmatan yang diberikan pada bapak-bapak itu merupakan kenikmatan pada anak-anaknya. Iya toh? Oh, abiku mendapatkan begini, abiku mendapatkan begitu. Itu nikmat yang dirasakan pula oleh anak-anaknya. Maka wajar saja Allah memerintahkan mereka untuk syukur. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Siapa yang disebut kalian ini? Siapa mukhatabun? Yahudi di masa Rasulullah SAW. Tapi yang disebut kenikmatannya adalah yang pernah diberikan pada bapak-bapak mereka. Apa sebabnya? Karena kenikmatan diberikan pada bapak-bapak kalian, itu kenikmatan buat kalian juga. Sama. Kalau selanjutnya dikatakan fakhutibu biha li'annahum ni'amun tashmuluhum wa ta'ummuhum. Maka Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatan itu pada mereka karena kenikmatan yang pernah diberikan pada nenek moyang mereka mencakup pula mereka atau mengenai pula mereka. Alasan ketiga, wa minha anna al-khitab lahum bi af'ali ghairihim
mimma yadullu ala anna al-ummah al-mujtami'ah ala dinin tatakafal wa tatasa'ad ala masalihihim hatta ka'anna mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahid. Alasan ketiga, bahwasanya pembicaraan kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang selain mereka menunjukkan bahwa umat yang bersatu dalam satu agama itu seakan-akan satu tubuh, satu umat yang sama, mujtami'ah, berkumpul dalam satu wadah, tatakafal tatasa'ad ala masalihiha. Mereka saling bantu-bantu, mereka saling tolong-menolong, mereka saling menyempurnakan, saling melengkapi, seakan-akan mereka satu tubuh. Hatta ka'anna mutaqaddimahum wa mutaakhirahum fi waqtin wahid. Maka jadilah seakan-akan orang yang dahulu ataupun orang yang sekarang seakan-akan di satu zaman. Karena satu umat, karena satu agama. Ini juga penting. Wa ka'annal hadis min ba'dihim haditsan minal jami'. Maka apa yang terjadi pada sebagian mereka seakan-akan terjadi pada mereka seluruhnya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang umat Islam ini. Kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau anggota badannya ada yang sakit, seluruh tubuhnya merasakan panas dinginnya, merasakan sahar, tidak bisa tidur. Padahal yang sakit di tangannya. Baik. Yang kotor di tangan kiri. Tangan kanan menggosoknya dengan semangat. Bahkan kalau nggak hilang dengan yang lembut, dia gosok dengan keras. Kenapa? Karena merasa satu tubuh. Demikian pula umat ini seluruhnya. Kalau terjadi di tengah-tengah umat Islam sesuatu kebaikan, kita ikut merasakan gembiranya, bahagianya, ikut merasakan kenikmatannya. Sebaliknya kalau tertimpa kejelekan, kita ikut merasakan sakitnya, sedihnya, dan ikut berdoa semoga Allah menyelamatkan mereka, menolong mereka, dan membantu apa yang kita punya. Demikian pula kalau ada penyimpangan terjadi di tengah-tengah umat Islam, maka umat yang lain merasa sesuatu ini berbahaya, seakan-akan kami merasakan kesalahan atau penyimpangan, padahal ini dilakukan oleh dia. Tapi kita merasa bahwa ini kejelekan, bahaya, akan terjadi begini dan begitu. Ini akan tertimpa azab secara merata. Maka segera diingatkan, ittaqillah, ittaqullah, kembalilah pada sunnah, tinggalkan bid'ah. Digosok tangan kirinya dengan tangan kanan sampai bersih. Kalau nggak bersih dengan cara lembut, digosok dengan cara yang kasar supaya lebih hilang. Kenapa? Karena satu tubuh. Senang, bahagia kalau dia sama-sama bersih, sama-sama selamat. Bagaimana Bani Israel, walaupun terjadinya pada umat-umat terdahulu, itu kelompokmu, itu bangsamu, itu adalah orang-orang yang bersama kalian dalam satu agama. Maka tidak mengapa untuk menyatakan kalian, padahal dilakukan oleh orang-orang pendahulunya. Karena mereka mujtami'un. Mereka merasa itu satu tubuh. Dan mereka bangga dengan nenek moyang mereka. Kalau mereka bangga dengan nenek moyang mereka, hendaklah kalian wahai Yahud juga mengingat kejelekan-kejelekan nenek moyangmu. Kekurangan ajaran mereka pada nabinya. Ingat pula itu. Diingat untuk dihindari. Jangan kalian seperti mereka nenek moyangmu yang begini dan begitu, yang akibatnya duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Yang akhirnya ditimpa kejelekan, kerendahan, kehinaan, dan berakhir dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna ma ya'maluhu ba'dhum min al-khairi ya'udu bi maslahatil jami'. Karena kalau ada kebaikan dilakukan oleh sebagian mereka, maka niscaya maslahatnya akan kembali pada mereka seluruhnya.
Dilakukan oleh sebagian mereka, kebaikan-kebaikan. Maka niscaya ya'ud maslahah lil jami', akan kembali maslahatnya kepada seluruh mereka. Sebaliknya, wa ma ya'maluhu minasyarr, apa yang dilakukan dari kejelekan oleh sebagian mereka, juga kejelekannya akan kembali pada seluruhnya. Ya'udu bidhararil jami', akan kembali madaratnya kepada semuanya. Alasan keberapa tadi? 3. Alasan keempat, wa minha anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha. Alasan keempat, karena walaupun dilakukan oleh mereka sebagian, tetapi kebanyakan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan munkar yang tidak diingkari oleh yang lainnya, tidak ditegur oleh yang lainnya. Warradhi bil ma'siyah syarikun lil 'asi. Sedangkan kaidahnya, orang yang diam dan ridha dengan kemaksiatan, maka dia seakan-akan setuju dengan kemaksiatan. Syarik, ikut serta dengan kemaksiatan. Maka Yahudi ketika membanggakan nenek moyangnya, nenek moyang kami begini dan begini dan begitu. Oh, berarti kamu ridha dengan kekurangan ajaran Bani Israel kepada Nabi Musa. Dan dia tidak menyalahkannya, tidak mencercanya, tidak mengingatkannya kalau itu munkar. Berarti kamu pun syarikun, berarti kamu sekutu, bekerja sama dengan mereka, kongsi dengan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya sangat wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW, diingatkan mereka tentang apa yang dilakukan oleh Yahudi yang dahulu dan diperintahkan mereka untuk bertaubat. Dan juga diingatkan kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan atau yang diberikan kepada orang yang sebelum mereka, agar orang-orang yang ada saat itu bersyukur. Kenapa? Karena dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan bersama. Kok bisa bersama? Karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka perbuatan sebagian mereka dianggap perbuatan mereka semuanya. Sudah digambarkan tadi bagaimana sebuah kapal, ketika ada orang yang melubangi yang lain diam, siapa yang tenggelam? Bukan hanya yang berbuat, seluruh penghuni kapal tadi akan tenggelam bersama-sama. Halaka wa halaku jami'an, akan binasa dia dan binasa seluruh penghuni kapal tadi. Tetapi kalau diingkari, maka dia selamat dan selamat seluruh penghuni kapal tadi. Maka ikhwan azakumullah, kalau mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh, maka sangat pantas untuk ditimpakan kejelekan mereka kepada Bani Israel secara keseluruhan. Bagaimana kalau ada Bani Israel, Yahudi hari ini, berbicara kepadamu bahwasanya begini dan begitu? Pantaskah kalau kita katakan pada si Yahudi tadi pada hari ini, wahai Yahud, hendaklah kau bersyukur, Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kamu sekian banyak. Kalian diselamatkan dari Fir'aun, kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manna wa salwa, dan diberikan mata air 12 untuk suku-suku kalian. Pantas apa enggak pantas? Pantas. Kenapa? Karena itu nenek moyang mereka. Itu nenek moyang mereka. Hendaklah kau bersyukur bahwa kau itu adalah turunan mereka, anak-anak mereka, bangsa yang pernah dimuliakan, bangsa yang pernah begini dan begini. Dan tahukah kamu bahwa mereka karena kekurangan ajaran mereka dan tidak syukurnya mereka, Allah timpakan kehinaan, Allah timpakan kerendahan, begini dan begitu. Hendaklah engkau bersyukur. Jangan seperti nenek moyangmu yang kufur nikmat. Sangat pantas dan sangat wajar. Dan itu yang dimaksud oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ila ghairi dzalika minal hikam allati la ya'lamuha illallah, dan lain-lain dari hikmah-hikmah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Artinya karena ini adalah ayat-ayat Allah yang mengajak bicara Yahudi di Madinah dengan mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan pada pendahulu-pendahulunya, maka ini ucapan Allah. Kita yakin pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. 4 perkara tadi itu sedikit. Ghaidun min fayd. Sedikit dari sekian gelombang yang besar, hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagian kita ketahui perkara-perkara tadi dan sebagian besar lainnya yang belum kita ketahui. Artinya kita yakin pasti ucapan Allah ada hikmah dan tidak mungkin salah. Barakallahu fikum. Tsumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya menghukumi umat-umat secara keseluruhan. Kita akan bahas insyaallah pada kajian berikutnya باذنillah taala. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Wa barakatuh.